misteri. Hingga akhirnya di penghujung tahun 2019 ini, polisi berhasil mengungkap 2 pelaku. Penangkapan 2 tersangka kasus penyiraman Novel Baswedan merupakan buah perjalanan panjang sejak Novel disiram air keras 11 April 2017 yang lalu. Polisi melakukan 7 kali olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 73 saksi. Setelah 2,5 tahun, pihak kepolisian akhirnya mengungkap penyerang Novel Baswedan. Keduanya ditangkap pada Kamis lalu oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri. 2 pelaku diketahui adalah anggota polisi yang masih aktif. Motif penyerangan pada Novel dan siapa aktor intelektualnya menjadi satu hal yang ditunggu selanjutnya. Mampukah polisi mengungkap kasus Novel secara transparan? Kita bahas usai tayangan yang ini. Bang, kenapa ini nyerang Novel, Bang? Tolong dicatat. Saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat. Teriakan bernada tinggi terlontar dari salah seorang tersangka penyerangan Novel Baswedan saat akan dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri pada Sabtu siang. 2 tersangka penyiram Novel Baswedan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Setelah 2,5 tahun, pihak kepolisian akhirnya mengungkap tersangka kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. 2 orang tersangka merupakan anggota polisi aktif. Apresiasi atas penangkapan tersangka penyiram Novel datang dari Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menyatakan pengungkapan kasus Novel sudah lama ditunggu publik. Terima kasih kepada jajaran kepolisian di bawah Nakoda Kapolri, Jenderal Polisi Notaris Idam Aziz. Saya menyampaikan sukses dan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian. Ini adalah jawaban yang sudah lama ditunggu oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Namun satu hal yang hingga kini belum secara terang benderang terungkap. Benarkah dalang utama kasus Novel sudah terungkap? Novel Baswedan menyaksikan motif dendam pribadi dari 2 pelaku yang menurutnya tidak logis. Namun Novel mengapresiasi kinerja kepolisian atas kasusnya. Saya kalau dibilang dendam pribadi dia atau dendam atasannya. Saya kira saya tidak masuk akal. Saya nggak percaya kalau kemudian dianggap sebagai dendam pribadi itu saya nggak percaya. Jadi saya di satu sisi saya ingin mengapresiasi, di sisi lain saya khawatir ada cerita lain. Nah tapi lebih lanjut saya akan lebih tepat kalau kuasa hukum saya yang menyampaikan. Tim advokasi Novel Baswedan mendesak agar Polri mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa penyerangan pada Novel Baswedan. Nah, oleh karena itu, karena ini mungkin pelaku lapangannya, kita apresiasi. Tapi yang pasti mereka ini siapa yang menggerakkan, siapa aktornya. Saya kira itu tantangan yang harus segera dilakukan kepada polisian. Kalau enggak, nanti akan ada orang yang juga orang-orang nakal yang juga memanfaatkan situasi ini. Oke, karena itu seperti perintah dari Presiden, harus segera dituntaskan. Kapolri Jenderal Idam Aziz berjanji pengungkapan teror pada Novel akan berjalan transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Sebagai pimpinan Polri, saya mengapresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini. Namun di balik itu, saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota Polri aktif. Kedepan, saya sudah memerintahkan Kabareskrim bersama Kapolda Metro untuk melakukan proses penyidikan yang transparan. Penangkapan 2 tersangka kasus penyiraman Novel Baswedan merupakan buah perjalanan panjang sejak 2017. Pihak kepolisian melakukan 7 kali olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 73 saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Motif kedua tersangka konon karena marah dan menilai Novel Baswedan adalah pengkhianat. Namun pengakuan kedua tersangka ini tidak serta-merta meredakan opini pesimistis tim kuasa hukum Novel Baswedan. Mereka menuntut Polri agar pengungkapan kasus Novel tak berhenti sampai tersangka RB dan RM saja. Siapa sebenarnya dalang di belakang kedua pelaku? Kita membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di Menara Kompas saat ini. Di sebelah saya ada anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, Kurnia Ramadana. Kurnia, selamat malam. Lalu
Komisioner Kompolnas Andrea Pulungan. Selamat malam Pak Andrea. Malam. Nanti kami akan menghubungi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono Saudara yang ada di Polda Metro Jaya. Saya coba untuk menyapa Pak Argo. Pak Argo, selamat malam, sudah terhubung? Pak Argo sudah bisa mendengar suara saya? Dengan Sofi, Pak? Bisa, selamat malam. Selamat malam Pak Argo. Saya tanya dulu. Pak Argo, sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah. Pak Argo, begini, jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, para tersangka kedua orang ini ditangkap atau menyerahkan diri, Pak? Jadi gini, banyak masyarakat tuh yang menanyakan pada saya, baik itu waktu saya menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak, pelakunya sudah tertangkap belum? Ya itu, pelakunya sudah tertangkap belum? Dan juga banyak netizen yang lain juga menanyakan, Pak, pelakunya sudah tertangkap belum? Itu pertanyaannya seperti itu. Sudah ditangkap belum? Di situ. Yang ini saya sampaikan bahwa untuk menjawab itu adalah kita memerlukan perjalanan yang panjang. Yaitu ada penyelidikan yang kita lakukan ya. Kemudian juga penyidikan sudah kita lakukan. Kemudian juga sudah memeriksa beberapa saksi ya. Kemudian juga kita membentuk tim ya, tim teknis, ada tim pakar. Tentunya ini semuanya dengan serius kita ingin mengungkapnya. Jadi dengan adanya pembentukan tersebut, kemudian juga kita bekerja ya, pembentukan itu berjalan, dan kemudian juga penyidik daripada KPK pun juga kita libatkan ya di dalam kegiatan kita sebagai tim. Ya, kita transparan, kita sampaikan sejauh mana penyidikan yang kita lakukan. Dan kemudian juga secara interval juga kita sampaikan kepada Ketua KPK. Jadi penyidik berangkat ke KPK, di depan KPK, dan kemudian dengan timnya kita memaparkan sejauh mana sih yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita lakukan. Ini semua kita saling komunikasi ya. Sehingga kita, itu bentuk salah satu transparannya seperti itu. Dan kemudian daripada hasil penyelidikan dan penyidikan dan ada informasi intelijen, akhirnya kita bisa mengerucutkan suatu nama ya, itu nama di sana. Ya tentunya ya dengan nama itu akhirnya kita akan karena yang bersangkutan adalah mempunyai komandan, akhirnya dari Kabar Reskrim dengan tim penyidik itu bertemu dengan komandannya, ya komandannya akhirnya kita menjemput mengamankan daripada pelaku itu dan jadi ditangkap ya Pak ya? Ya demikian Pak. Ya itu. Jadi ditangkap ya Pak Argo ya? Ya tadi saya jelaskan tadi, kita karena dia adalah ada mempunyai komandan ya kita koordinasi dengan komandannya. Yang kemudian kita melakukan pengamankan kedua pelaku tersebut. Pak Argo, dan kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya di situ. Pak Argo begini, beberapa saat yang lalu ketika Pak Tito Karnavian masih menjadi Kapolri, sempat memamerkan dua sketsa wajah yang diduga kuat menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Apakah sketsa dua orang itu adalah orang yang sama dengan yang saat ini sudah dijadikan tersangka? Sketsa itu dari mana Mbak? Sketsa itu? Pak Tito. Sketsa itu. Pak Tito Tentunya Karnavian dari saksi ya. Itu dari saksi ya. Saksi itu dari saksi melihat, makanya saksi kan kita periksa oleh penyidik. Kemudian pernah ada seseorang datang, kemudian oleh penyidik, kemudian saksi itu suruh menggambarkan, ya. Jadi jangan salah, bukan polisi yang membuat sendiri, bukan. Pertanyaan saya tapi dari adalah saksi apakah yang orang melihat. yang sama dengan sketsa? Jadi saksi itu melihat, kemudian saksi ditanyakan, ya, ditanyakan, kemudian disuruh menggambarkan, akhirnya kita membuat gambar itu sendiri. Kemudian juga ada saksi yang lain juga ditanyakan. Jadi sketsa itu dari siapa? Dari saksi yang sudah digambarkan Pak Argo, oleh Anda belum penyidik. menjawab pertanyaan Jadi saya. jangan salah, Apakah itu ya, itu. indikasinya Ya, saya sampai sama dengan itu saat ya. ini sama dengan sketsa? Gimana? Apakah indikasinya sejauh ini sama orangnya dengan yang sketsa? Saya tidak hafal Mbak saya itu. Oke, saya mau ke Bung Kurnia Ramadana. Tanggapan Anda dong atas pernyataan Pak Argo. Saya bantu sedikit soal sketsa. Saya bawa di sini sketsanya. Saya bawa di sini sketsa dari koran Tempo dan juga pelakunya. Dan fakta menariknya adalah ini pelakunya. Mungkin bisa kamera zoom di sini. Ini pelaku penyerangan Novel Baswedan yang disangka oleh kepolisian.
Dan ini adalah sketsa Tempo. Dan sangat terlihat sekali di Kita- sini, Hah? justru sketsa Tempo yang hampir kebenarannya valid begitu, dengan aslinya. Tadi kalau mendengar statement Pak Argo juga menyangkal sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Tito. Bahkan Pak Argo Sebentar, sketsa dari Tempo ini berbedakah dengan sketsa yang berbeda, sangat berbeda. Publik waktu itu dipamerkan oleh Pak publik Tito? bisa melihat itu dipamerkan Pak Tito, ada beberapa sketsa, dan saya rasa dengan kacamata awam itu sangat berbeda Boleh dengan kita buka lagi sekali lagi? dengan pelaku yang diduga oleh kepolisian saat Oke, jadi kita buka. ini. Oke. Ini koran Tempo, Ya, ini bikin koran sketsa Tempo. sendiri ya? Ya, dan ini adalah foto dari salah satu wartawan tersangka dari penyiraman Novel Baswedan yang diklaim oleh Polri. Dan ini Anda pastikan berbeda dengan yang dipamerkan Pak Tito? Ya, kalau kasat mata kita melihatnya itu berbeda. Kalau ada yang mengatakan itu sama, ya kita harus pertanyakan lagi. Bacaan Anda apa dari perbedaan ini? Ya, bacaan saya memang dari dulu Polri tidak serius gitu loh untuk menangani kasus novel. Hari ini kan terkesan banyak yang mengglorifikasi penangkapan atau